Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, sehingga bisa mengikuti pembelajaran kembali dengan Pak Slamet pada hari ini. Anak-anakku semua, sekali lagi Pak Slamet ini senang sekali bisa menyapa kalian kembali meskipun dari jarak jauh. Yang penting anak-anakku semuanya jangan sampai patah semangat karena belajarnya sampai hari ini itu masih daring. Dan anak-anakku semuanya, pada pertemuan kali ini Pak Slamet masih membahas di bab 1, yaitu dengan judul utama perpangkatan dan bentuk akar. Untuk kali ini melanjutkan dengan bagian yang kemarin atau yang lalu, yaitu membahas di bagian ini pangkat 0, pangkat negatif, dan bentuk akar. Nah, untuk pertemuan di siang hari ini, di pagi hari ini, Pak Slamet akan menyampaikan bagian tentang bentuk akar. Dan anakku di sini bentuk akar jangan kalian asumsikan seperti akar-akar yang dijumpai di tumbuhan, nah ya. Tapi akar di sini akar bilangan. Jadi nanti kalian akan mengenal ada bentuk akar di dunia matematika. Dan anakku semuanya, tolong perhatikan dengan sebaik-baiknya. Sebenarnya bagian ini, materi ini tidak terlalu sulit, tetapi kalau kalian tidak memperhatikan ya nanti semudah apapun bisa menjadi sulit. Sebaliknya, sesulit apapun kalau kamu mau memperhatikan, mau belajar dengan sungguh-sungguh, nanti akan menjadi mudah. Pepatah dalam bahasa Arab, manjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh pasti akan menghasilkan yang terbaik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain. Dan anakku semuanya, Pak Slamet lanjutkan. Untuk informasi berikutnya tolong diperhatikan. Ya, ini bagian yang kita bahas hari ini, yaitu dengan kode 1.4.3 bilangan pangkat pecahan dan bentuk akar. Khususnya di sini adalah dibahas mengenai bilangan yang bentuk akar itu. Seperti biasa, sebagai sumber utama belajar kalian, ini yang seharusnya semestinya diambil dari buku paket matematika kelas 9 halaman 44 sampai dengan 49. Namun karena suatu hal kalian bisa menggunakan sumber belajar yang lain, tentunya di sini dari internet ya, Google, itu internet Google, itu bisa diambil dari Brainly, MATLAB, Ruang Guru ataupun sumber yang lainnya. Kalau punya modul silahkan pakai modul atau menggunakan catatan dari kakak kelas yang lalu, tahun yang lalu juga boleh. Yang penting pembahasan hari ini yaitu bilangan bentuk akar. Oke anakku semuanya, biar lebih jelas, ini Pak Slamet akan langsung menyampaikan materi ini ya. Nah, anakku semuanya, sebagai gambaran awal untuk memahami bilangan bentuk akar itu apa, maka perhatikan pertanyaan-pertanyaan Pak Slamet berikut ini. Nah, ini perhatikan. Ini Pak Slamet langsung menanyakan sebagai persepsi, sebagai dasar pemikiran kalian. Ini pertanyaannya, berapakah nilai dari bilangan-bilangan berikut? Kita saja bilangannya. Yang pertama atau A, akar 4. B, akar 9. C, akar 8. D, akar pangkat 3 dari 8. Dan dibaca akar pangkat 3 dari 8. Next, akar 27. Dan yang terakhir atau yang keenam, akar pangkat 3 dari 27. Oh ya anak-anakku, kalau ada bentuk seperti ini ya, ini akar 4, akar 9, akar 8 ataupun akar 27. Ini tidak ada angka yang tertulis di sini, ini ya. Beda dengan yang D dan F, itu ada angka tertulis jelas sekali, yaitu akar pangkat 3, seperti itu. Akar pangkat 3 dari 8. Nah, kalau ini tidak terbaca seperti ini adalah angkanya 2. Akar pangkat 2. Nah, akar pangkat 2 itu tidak lazim disebutkan di dunia matematika.
Sehingga kalau akar pangkat 2 cukup dibaca akar pangkat 2 dari 4 misalnya, atau akar pangkat 2 dari 9, atau akar pangkat 2 dari 8, dan seterusnya. Akar pangkat 2 nanti tidak disebutkan, cukup bacanya kalau di sini adalah akar 4, akar 9, akar 8, dan seterusnya. Tapi kalau 3 ini seperti ini, 4, 5, dan seterusnya dibaca dengan jelas. Berarti nanti akar pangkat 3 dari 8, akar pangkat 3 dari 27. Mungkin di sini nanti akar pangkat 4 dari, akar pangkat 5 dari, seperti itu. Pokoknya kalau bukan 2 dibaca jelas. Tuh ya. Dan aku berapa sih hasilnya? Perhatikan pembahasan Pak Slamet selanjutnya. Nah ini, akar 4 itu nilai sama dengan 2. Mengapa? Ini penjelasannya, karena 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ya, jadi akar 4 sama dengan 2 karena 2 pangkat 2 sama dengan 4. Naik, akar 8 sama dengan 3 karena 3 pangkat 2 sama dengan 9. Berikutnya akar 8. Nah ini akar 8 itu ternyata hasilnya tidak seperti A dan B. Kalau A dan B hasilnya langsung angkanya ini 2, 3. Tapi kalau akar 8 ini Pak Slamet menggunakan alat bantu hitung kalkulator dengan jenis tertentu ini. Karena kalau kalkulator yang bakul itu mungkin tidak bisa membaca sebanyak ini. Ini angkanya adalah 2,82842,71247. Ini titik-titik 3 itu artinya ke belakangnya, kalau alat hitungnya itu lebih canggih lagi, itu masih memanjang tidak berhenti. Nah, jadi akar 8 ternyata ini bisanya itu mendekati 2,8 dan seterusnya angkanya tidak berhenti. Sampai kapan berhentinya? Ya sampai dunia ini kiamat barangkali ya. Itu jangan berhenti. Itu akar 8. Ada lagi ini berikutnya. Nah, akar ini, akar pangkat 3. Akar pangkat 3 dari 8 nilainya ternyata 2. Karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Naik, akar 27 itu mendekati hasilnya itu 5,19615242227 dan seterusnya, tidak akan berhenti, tidak ada batasannya. Ini ya. Yang terakhir akar pangkat 3 dari 27 sama dengan 3 karena 3 pangkat 3 sama dengan 27. Nah, perhatikan anak-anakku semuanya. Ini ada bagian A, bagian B, terus bagian D, bagian F. Ini hasilnya 2, 3, 2, 3. Ini adalah merupakan bilangan bulat ini. Ini bilangan bulat, ini ya, bilangan bulat. Nah, yang hasil bilangan bulat seperti ini itu nanti selanjutnya bukan bilangan bentuk akar. Nah, yang bentuk akar itu seperti apa? Ini bentuk akar ini. Karena apa? Orang yang pintar matematika sekalipun, profesor mungkin ya, atau para ahli matematika di tingkat dunia, itu tidak bisa mendapatkan hitungan yang tepat seperti angka ini, tidak bisa. Biasanya itu mendekati. Nah, kalau kalkulator yang biasa itu mungkin ditulis 2 angka di belakang koma, mungkin 2,83 seperti itu. Yang ini angka 27 itu ditulis menjadi 5,19, mesti bisa seperti itu. Tidak bisa hasilnya itu langsung angka yang pasti seperti ini, tidak bisa. Oke, kalau melanjutkan, ini ada penjelasan cara terurai, terdeskripsi seperti ini. Nah, lihat dari contoh A, B, D ini yang dimeraih tadi ya, dan F itu bukan merupakan bentuk akar, ini bukan bentuk akar. Mengapa? Karena hasil penarikan akarnya berupa bilangan bulat. Jadi kalau hasil penarikan akarnya itu ternyata bilangannya itu bulat, maka bukan bentuk akar. Nih ya tadi ya, kan bulat ini. Nih lihat. Nah, ini hasilnya kan bulat ini ya. Ini berarti bukan bentuk akar. Selanjutnya, sedangkan dari contoh C dan E itu merupakan bentuk akar karena hasil penarikan akarnya berupa bilangan pecahan yang tidak berbatas. Tidak berbatas itu berarti tidak ada batasannya. Ini tak terhingga ini sampai kapanpun ini ya.
Tidak hanya saat ini, hari ini, minggu ini, tahun ini, tapi bisa jadi sampai kalian yang mau mencoba menghitung itu sudah meninggal mungkin baru terjawab. Ini ya sebagai guyonan saja tapi ya. Oke. Jadi bila bentuk akar itu adalah nih. Jadi bila bentuk akar adalah bilangan bulat apabila ditarik akarnya hasilnya bukan bilangan bulat lagi. Nah, ini ya. Kalau hasilnya bilangan bulat, jadi semula bilangan bulat terus ditarik akarnya hasilnya bilangan bulat, itu bukan bentuk akar. Tapi kalau semula itu bilangan bulat ini ya, terus dicari akarnya ternyata hasilnya bukan bilangan bulat, nah itu yang dimaksud dengan bilangan bentuk akar seperti itu. Ini contoh lain dari bentuk akar seperti ini, akar 2. Ini paling kecil ini. Ini bentuk akar yang paling kecil ini. Akar 2. Kemudian di atasnya kakaknya sedikit yaitu akar 5, akar 3. Kakaknya lagi akar 5, kakaknya lagi akar 6, akar 7 barangkali ya, akar 7. Akar 8, akar 10, akar 11, akar 12 nih ya. Ini adalah contoh-contoh dari bentuk akar. Oke, perhatikan. Nah, anak-anakku semuanya, bentuk akar yang tadi seperti angka-angka yang di depan ini ya. Coba perhatikan ini. Coba ini tunjukkan dulu. Angka-angka seperti ini, akar 8, ini akar 27 itu tidak bisa dicari hasilnya yang pasti, tapi nanti bentuk-bentuk ini bisanya hanya disederhanakan seperti ini ya. Nah, jadi ini sekali lagi tidak bisa dicari hasilnya dengan tepat. Sepintar apapun orang itu di dalam dunia matematika, di dunia sains nanti bisanya hanya menyederhanakan. Nah, jadi di sini kalimatnya menyederhanakan bentuk akar itu karena apa? Bentuk akar itu bagi orang yang sepintar apapun itu tidak dapat dicari hasilnya yang merupakan bilangan bulat, makanya hanya bisa disederhanakan. Nah, menyederhanakannya itu menggunakan aturan seperti ini. Kalau ada akar A, katakanlah sebut saja akar A itu, nanti bisa diuraikan menjadi akar B kalikan C. Jadi diuraikan seperti ini. Dengan catatan ini B kali C itu hasilnya sama dengan A, itu anak-anakku semuanya ya. Jadi ingat ini B dikali C itu sama dengan A. Jangan sampai B dikalikan C nanti hasilnya bukan A, yaitu tidak boleh. Jadi kalau semula akar A nanti diuraikan menjadi akar B dikalikan C dengan catatan B kalikan C itu hasilnya sama dengan A. Lebih lanjut, ini bentuk seperti nanti dipotong menjadi 2, yaitu menjadi akar B dikali akar C. Jadi semula itu akar A nanti diuraikan menjadi akar B kali C, nanti masing-masing dipenggal menjadi akar B kali akar C. Ketentuannya B-nya itu merupakan bilangan kuadrat. Nah, B ini harus merupakan bilangan kuadrat. Kalau C-nya bukan. Kalau C juga kuadrat ya namanya bukan bentuk akar. Jadi yang diambil hanya B-nya saja kuadrat, yang C-nya bukan. Nah, C-nya itu ini bilangan prima atau relatif prima. Ini ya, C itu bilangan prima atau relatif prima. Prima itu seperti apa ya? 2, 3, 5, 7 itu prima. Nah, yang relatif prima seperti apa? 6 itu relatif prima. Karena apa? Tidak bisa dijabarkan lagi. Nah, misalnya dijabarkan berapa? 2 kali 3 kan masih utuh prima semuanya. Nah, oke, jadi B-nya itu harus merupakan bilangan kuadrat. Dan B ini merupakan faktor terbesar dari A. Dengan kata lain, B-nya itu pembagi terbesar dari A. Jadi B diambil pembagi terbesar dari A. Jadi bisa membagi A. Jadi B ini pembagi A yang paling gede seperti itu. Nah, ini sebagai prasyarat kalian biar ingat. Jadi B-nya itu nanti bilang seperti apa, ini B-nya diambil angka seperti ini. Jadi B itu mengganti angka ini nanti B-nya. Ini 1 itu bilangan kuadrat karena didapat dari 1 pangkat 2. Terus 4 itu 2 pangkat 2. 9 3 pangkat 2. 16 4 pangkat 2. 25 5 pangkat 2. 36 6 pangkat 2. 49 dari 7 pangkat 2.
terus 64 dari 8 pangkat 2 dan seterusnya. Ini namanya bilangan kuadrat. Berarti nanti B itu diambil dari angka-angka ini, salah satu angka-angka ini ya. Tidak boleh B itu selain angka yang ada di sini ya. Jadi B-nya itu hanya bisa diambil dari angka-angka yang ada di sini. Jadi ingat ya, kalau diperhatikan B-nya itu adalah angka-angka yang ada di sini. Berarti bisa kalau satu enggak satu ya. A1 itu tidak mungkin adanya, bisanya 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121 dan seterusnya. Yang penting B-nya itu semua di sini merupakan bilangan kuadrat. Nah, contohnya seperti ini, perhatikan anak-anakku. Sederhanakan bentuk akar berikut. Akar 8, tadi depan kan mendekati tadi ya. Berikutnya akar 12. Akar 18 tadi depan juga ada. Akar 24, akar 48, akar 72. Ini hanya sebagai contoh, yang lainnya masih banyak ya. Banyak sekali. Ini akan disederhanakan. Ingat, disederhanakan itu berarti bukan dicari hasilnya yang mendapat bulat, tapi hanya dalam bentuk paling sederhana. Pakai rumus ini rumusnya. Ini berarti akar A, seperti itu nanti dijabarkan jadi akar B kali C. Baik, para melanjutkan pembahasannya seperti apa? Nah, ini perhatikan anak-anakku. Nah, yang pertama akar 8 dijabarkan menjadi akar 4 kali 2. Ini B-nya. Ingat tadi B-nya itu merupakan bilangan kuadrat. Ini B-nya. Nah, B-nya itu kuadrat. Nah, dari angka yang ada di sini tidak mungkin ambil 9 karena tadi kan bilangannya aja 8, berarti yang dimungkinkan adalah tadi 4. Karena 4 kali 2 itu sama dengan 8, berarti yang diambilkan di sini 4. Oh ya. Terus langkah berikutnya dipotong seperti tadi, yaitu menjadi akar 4 dikali akar 2. Nah, akar 4 itu kan tadi disebutkan berapa hasilnya, yaitu 2. Nah, akar 4-nya itu 2. Sedangkan akar 2 itu berapa tidak bisa. Nah, ini sudah dalam bentuk mentok paling sini, tidak bisa lagi diuraikan. Berarti hasilnya itu 2 kali akar 2. Atau disederhanakan, tanda crossnya itu dihilangkan menjadi 2 akar 2. Jadi 2 akar 2 itu bentuk paling sederhana dari akar 8. Ini ya. Diuraikan, ini 4 kali 2. Terus disendirikan akar 4 kali akar 2. Akar 4-nya itu 2, akar 2-nya tetap. Ini yang dimaksud dengan menyederhanakan bentuk akar. Itu seperti itu. Jadi masih ada akarnya. Oke. Yang kedua atau yang B, akar 12. Nah, ini diuraikan menjadi akar 4 kali akar 3 kali akar 4 kali 3. Tidak boleh 6 kali 2. Gimana aku perhatikan, tidak boleh 6 kali 2. Karena ini B-nya itu harus bilangan kuadrat, aku dengarkan ya. Jadi B-nya itu harus bilangan kuadrat. Kalau 6 kan tidak ada di kelompok bilangan kuadrat ini, lihat. Nah, adanya kan 1, 4, 9, 16, 25, 36. Tidak ada angka 6. Sehingga jangan mengambil 6 kali 2, tapi ambilnya 4 kali 3. Sama seperti atasnya, dipotong menjadi akar 4 kali akar 3. Nah, berikutnya menjadi akar 4 itu nilainya 2, akar 3 tetap tidak bisa lagi diuraikan. Maka hasil akhirnya adalah 2 akar 3. Ini bentuk paling sederhana dari akar 12, yaitu 2 akar 3. Perhatikan dengan baik-baiknya. Akar 18 diuraikan menjadi 9 kali 2. Nah, ini 9. Ini merupakan bilangan kuadrat ini ya. 9 kali 2. Dipenggal. Ini akar 9 kali akar 2. Akar 9-nya itu 3. Ini akar 2-nya tetap. Jadi menjadi 3 akar 2. Lanjut. Akar 24. Nah, akar 24, perhatikan anak-anakku. Jangan kalian nanti menguraikannya 8 kali 3. Karena 8 sendiri, ini perhatikan. 8 sendiri kan tidak bisa didapatkan angka yang bilangan bulat kan. Berarti jangan menggunakan perhitungan 8 kali 3. Meskipun 8 kali 3 itu nilainya sama dengan 24, tapi 8 ini tidak ada di kelompok bilangan kuadrat. Nah, tidak ada, adanya 4, 9, dan seterusnya. Berarti bisanya menggunakan 4 kali 6. Gitu. Perlu dijabarkan, nanti menjadi akar 4 kali akar 6. Nah, jadinya ini
akar 4 itu 2, akar 6 itu yang tadi Pak Almas sebutkan ini dimaksud dengan relatif prima, karena ini tidak bisa lagi dijabarkan ya. Sehingga hasil akhirnya menjadi 2 akar 6. Ini namanya relatif prima. Kalau ini prima, ini prima, ini prima, ini akar 2 itu prima, bilang prima. Nah, 2, 3 itu prima. Lah ini kalau 6 itu namanya relatif prima. Oke, anak-anakku, malah melanjutkan. Ini baru A, B, C, D. Sekarang yang berikutnya. Ini akar 48 dijabar jadi 16 kali 3. Nanti kalian jangan menggunakan 12 kali 4 ya, tapi gunakan 16 kali 3. Mengapa? Karena B nya itu harus merupakan tadi ini bilangan kuadrat, dan ini ingat, ini akan tunjukkan lagi apa ini. Nah, ini B nya. B itu pembagi terbesar dari A ya, pembagi terbesar artinya apa? Dicari B nya itu merupakan bilangan kuadrat yang paling besar yang bisa membagi A, seperti itu maksudnya ya. Jadi B nya itu merupakan bilangan kuadrat terbesar yang bisa membagi A, itu kalimat seperti itu. Nah, ini ya, yang berikutnya yang semula akar 48 menjadi akar 16 kali 3 dijabarkan menjadi akar 16 kali akar 3. Akar 16 nya itu 4 dikali akar 3 menjadi 4 akar 3. Yang terakhir yaitu akar 72 nanti diuraikan menjadi 36 kali 2. Oh ya anak-anakku, barangkali ada yang menghitungnya itu 9 kali 8 umpama. Ingat 9 dengan 36 itu masih gede 36. Tadi kan B nya itu merupakan bilangan terbesar, B nya itu terbesar ya, terbesar yang bisa membagi 72. Kalau misalnya kamu ambilnya 9 dengan 36 itu masih gede 36, berarti yang diambil 36. Jadi yang paling besar itu ya, bilangan kuadrat yang paling besar yang bisa membagi 72. Oke, dipotong lagi seperti di atasnya, yaitu akar 36 kali akar 2. 36 itu adalah hasilnya akarnya itu 6, yang akan diperoleh 6 kali akar 2, dan hasil paling sederhananya menjadi 6 akar 2. Oke, demikian anak-anakku untuk pembelajaran hari ini, yaitu berkaitan dengan bentuk akar sampai dengan menyederhanakan. Jadi sekali lagi anak-anakku, bentuk akar itu bilangan bulat. Kalau dicari akarnya, hasilnya itu merupakan bilangan yang tidak ada batasannya, yang terus-menerus berkelanjutan. Nah, bentuk akar itu bisanya hanya disederhanakan seperti ini. Disederhanakan berarti apa? Masih ada bentuk akarnya, sehingga judulnya saja menyederhanakan bentuk akar, bukan menentukan hasil bentuk akar itu ya. Jadi masih ada bentuk akarnya seperti ini, 6 akar 2, 4 akar 3, itu namanya menyederhanakan bentuk akar. Dan anakku semuanya, seperti biasa sebelum berakhiri, ingat di Kota Pekalongan khususnya itu masih masuk PPKM, sehingga kalian agar nanti bisa ikut andil di dunia kesehatan, maka Pak Alamat ingatkan patuhi protokol kesehatan, setidak-tidaknya selalu berpegang pada 3M, yaitu selalu memakai masker apabila nanti keluar dari rumah atau berkerumun dengan orang lain, kemudian menjaga jarak, dan yang tidak kalah pentingnya adalah mencuci tangan apabila setelah menyentuh benda atau dengan terpaksa berjabat tangan dengan orang lain, itu cuci tangan di air yang mengalir menggunakan sabun atau bisa menggunakan hand sanitizer. Dan Pak Slamet mohon maaf apabila penjelasan informasi ini banyak anak yang kurang paham. Oleh karena itu saya lagi tolong pelajari lagi, diulang-ulang videonya. Kalau mengalami kesulitan ya nanti bisa langsung bertanya dengan Pak Slamet. Oke anakku semuanya, Pak Slamet akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.